Terpesona Ustadz tampan. Bab 7, minta restu ke Abi. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi seperti biasa Rizal dengan ditemani oleh asisten pribadinya Dery, Abah dan Utinya yang juga ikut mengantarnya untuk bertemu dengan Abi Sierra Ahmad Al-Ghazali. Meski gadis itu tidak dibesarkan oleh abinya, tapi Sierra cukup sering berkunjung datang ke pesantren abinya. Hubungan mereka juga cukup baik meski tidak tinggal dalam satu rumah. Rizal keluar dari mobil dengan semua keluarganya. Mereka langsung mengetuk pintu rumah Sierra. "Assalamualaikum," Umi Aminah mengucapkan salam. "Waalaikumsalam." Aisyah yang berada di dapur buru-buru mencuci tangannya dengan cepat membukakan pintu. Ibu dua anak itu mempersilahkan keluarga Rizal untuk masuk ke dalam rumah. "Silahkan masuk Kiai." Aisyah menundukkan kepala dengan sopan ketika Kiai Ahmad masuk. "Kita tidak bisa lama-lama mampir nak, biar tidak terlalu siang. Kalau nak Sierra sudah siap, bisa langsung berangkat saja." "Enggak Pak Kiai, nanti saya panggil putri saya. Sebentar saya tinggal ke belakang." Aisyah langsung memanggil putrinya yang masih ada di dalam kamarnya. Rizal terlihat lebih santai. Dia duduk dekat sang asisten. Aisyah berjalan memanggil putrinya yang masih ada di dalam kamar, dan beberapa menit kemudian anak gadisnya itu keluar. Dia memakai sebuah gamis berwarna merah maron, dengan kerudung yang menutupi dadanya. "Ingat Mbak, mulutnya itu dijaga, jangan asal nyablak aja kalau bicara. Apalagi ada Kiai Ahmad dan Umi Aminah, yang usianya sudah tidak muda lagi. Beliau berdua harus dihormati. Kalau bicara setidaknya rendahkan intonasi bicara kamu itu." Aisyah memberikan nasihat sebelum dia pergi. "Siap Umi." "Hehehe, baru saja dibilangin jaga suaranya." Sierra sudah menjawab dengan suara kencangnya sambil tersenyum sendiri. Dari arah dapur Hito berjalan ke arah putrinya. Dia melihat penampilan anaknya yang sudah sangat rapi dan cantik. Hito mengerutkan dahinya. "Ada apa Pak?" Sierra langsung bertanya. Dia duduk di sebuah kursi kecil memakai kaos kaki untuk menutupi aurat bawahnya. "Entahlah, Papa merasa dia bukan orang yang baik untuk kamu nak. Papa khawatir pernikahanmu itu tidak bahagia nanti." Hito menatap putrinya dengan penuh rasa kasih sayang. "Papa tahu, di antara 4 wanita terbaik sepanjang zaman, salah satunya adalah seorang wanita yang Allah takdirkan menikah dengan seorang lelaki yang soleh, dan bahkan dia seorang pria kafir. Wanita itu bernama Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun Pah. Jadi jangan merasa dia bukan orang yang baik untukku Pah. Tapi bagaimana dia bisa membuatku dekat dengan Allah nanti? Biar takdir yang berjalan sendiri. Aku tidak pernah ingin menikah dengan lelaki sempurna, meski kulihat dia tadinya seorang yang sempurna. Tapi ketika aku melihat kekurangannya, aku tetap ingin mengambil pahala dengannya." Sierra lagi-lagi tersenyum. Dia amat mengerti rasa khawatir yang dirasakan oleh Hito kepadanya. "Aku tahu Pak, dia tidak sebaik yang aku lihat di televisi. Tapi putrimu ini juga bukanlah wanita sempurna yang baik dalam segala hal. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Biarlah kekurangan ini jadi warna dalam pernikahan kami nanti." Hito menatap bangga putrinya. Meski terkadang sikapnya tidak jelas dan barbar, tapi sebagian otaknya sudah terisi penuh dengan ilmu. Meski dia sering mengeluh saat belajar, namun Aisyah uminya selalu menjadi pendamping belajar yang hebat untuknya. Sierra adalah perpaduan dia dengan Aisyah. Gadis itu pintar dengan ilmu yang diajarkan dari uminya, namun dia sangat ceria karena didikan papanya. "Papa bisa berkata apa lagi? Jika kamu saja sudah begitu yakin. Salam untuk abi kamu dari Papa ya." Sierra langsung menganggukkan kepalanya. Dia berpamitan kepada Hito dan Aisyah, kemudian menemui keluarga Rizal yang ada di ruang tamu. "Lama sekali dia, aku sudah nunggu 5 menit. Keluh Rizal. Padahal dia hanya duduk menunggu selama 5 menit saja.
dasar dianya saja yang tidak sabaran. Maaf, Sierra lama ya tadi Umi. Gadis itu langsung mencium tangan Umi Aminah dengan begitu sopan, namun pandangannya berubah ketika berhadapan dengan Rizal di depannya. Lama sekali, ngapain aja sih? Aku tidak suka menunggu meski hanya 5 menit ya. Lain kali kalau mau ada acara apa-apa, kamu harus siap lebih dulu. Biar aku gak jemuran nungguin kamu, celetuk Rizal di depan Sierra. Hito yang mendengar samar perkataan itu hampir saja ingin menghampiri Rizal dan memarahinya. Namun Aisyah langsung menahan suaminya itu. Baru juga 5 menit. Nanti bisa 1 jam kamu nungguin aku. Biar sekalian kering tuh jemuran tetangga. Baru ketemu dah ngajak gelut aja. Dasar Ustadz Tuti, umpat Sierra tidak mau kalah. Wajahnya langsung kesal sendiri. Kiai Ahmad dan Umi Aminah berjalan lebih dulu keluar dari rumah Aisyah. Disusul dengan Sierra yang sedang mendekat kepada Umi Aminah. Tentu saja dia tidak mau di belakang bersama dengan Rizal. Mana kuncinya? Pinta Rizal sambil menadahkan tangan ke arah Derry. Kunci apa Ustadz? Rumah atau mobil? Derry mengacungkan semua kunci yang dia pegang. Pakai nanya lagi. Untuk apa aku minta kunci rumah? Rizal langsung mengambil kunci mobil dari tangan sang asisten. Tumben Ustadz mau nyetir, sahut Derry pelan. Rizal tidak menjawabnya, wajahnya menatap ke depan tanpa ekspresi, sedangkan Sierra sedang bergurau tersenyum penuh keceriaan dengan abah dan utinya. Sampai di depan mobil, Rizal langsung duduk di kursi kemudi paling depan. Kiai Ahmad dan Umi Aminah duduk di barisan kedua. Sierra juga langsung naik, duduk di samping Umi Aminah, dan Derry duduk di samping Rizal. Turun, perintah Rizal dengan tegas, turun. Kenapa saya harus turun Ustadz? Saya tidak boleh ikut, sahut Derry dengan wajah lempengannya. Saya bilang turun ya turun. Duduk di belakang Abah, perintahnya lagi. Derry langsung tersenyum baru paham dengan perintah sang Ustadz. Derry sudah pindah ke belakang. Sierra, Umi Aminah dan Kiai Ahmad juga sudah ada di posisi nyaman mereka. Tapi Rizal masih diam belum menyalakan mesin mobilnya. Ada apa Za? Kenapa belum jalan? Tanya Umi Aminah. Aku tidak tahu jalannya Uti. Jadi mau jalan kemana? Ucapnya tanpa menoleh ke arah Sierra. Bilang dong kalau gak tahu jalan Za. Jangan diem aja. Kiai Ahmad kini bicara. Nak, tuliskan alamatnya, biar nanti Oza cari lewat Maps. Kiai Ahmad memberikan saran. Sierra langsung mengangguk pelan, menulis sebuah alamat di atas kertas. Tidak bisa bah, telepon genggamku mati. Rizal kembali beralasan. Pakai punyaku saja nih, seru Sierra memberikan telepon genggamnya. Ribet amat, pindah ke depan. Tunjukkan jalannya. Derry menahan tawa di belakang. Hanya dia yang paham sikap aneh Rizal. Dengan wajah cemberut Sierra akhirnya turun dari kursi belakang berpindah ke depan. Tuti, bilang aja mau dekat sama aku. Celetuk Sierra sambil melihat ke arah luar mobil. Rizal masih diam tanpa ekspresi. Hahaha, dasar gadis aneh dia bilang apa tadi? Beraninya dia mengataiku. Sepanjang jalan Sierra bicara mengarahkan jalan menuju ke rumah abinya. Tidak ada kata lain keluar dari mulutnya. Kecuali kata-kata petunjuk arah, hingga mobil mewah yang mereka kendarai tiba di sebuah halaman pesantren. Sierra terlahir dari keturunan 2 kiai besar pemilik pesantren. Andai dulu uminya tidak gagal dengan rumah tangga bersama abinya, maka dia mungkin akan tinggal di tempat yang sekarang dikunjunginya itu. Gadis itu keluar dari mobil terlebih dahulu, disusul dengan Kiai Ahmad dan Umi Aminah, sedangkan Rizal masih bersama Derry di dalam mobil. Apa aturan setelah pernikahanku sudah kamu buat Der? Setelah dari sini, berikan kepada dia, biar ada kesempatan untuk dia mundur dari perjodohan ini, tanya Rizal kepada sang asisten. Sudah selesai Ustadz,
Jawab Derry yakin. Jangan lupa buat dia semenderita mungkin. Aku tidak ingin dia bertingkah. Hahaha, beraninya tadi kamu mengataiku. Rizal tertawa sendiri sebelum turun dari mobil. Dan lagi-lagi Derry hanya mengernyitkan dahinya saat melihat kelakuan absurd sang ustadz. Maaf Ustadz, sepertinya Anda sudah ditunggu oleh mereka. Sebaiknya kita keluar sekarang. Rizal langsung melihat keluar, dan terlihat Abah sama Utinya sudah mengobrol dengan keluarga abinya Sierra. Rizal menatap ke arah spion. Wajah yang barusan tertawa sendiri, sudah berubah lagi. Keduanya turun dari mobil, berjalan tegak masuk ke dalam sebuah rumah kecil dan sederhana milik abinya Sierra. Gadis itu duduk di samping abinya. Mereka tadi sudah sempat mengobrol sebentar saat Rizal belum masuk, dan Kiai Ahmad pun sudah memberitahu maksud kedatangan mereka kepada keluarga besar abinya Sierra. Giliran kamu yang bicara Za, tunjukkan kalau kamu ini seorang lelaki baik yang akan melamar seorang gadis kepada ayahnya. Umi Aminah berbisik pelan kepada cucunya. Rizal menarik nafas, dia sedikit melirik ke arah Sierra. Aku harus pintar merangkai kata-kata. Hahaha, siap-siap kamu pasti kegaran mendengar apa yang akan aku ucapkan ini. Anggap saja aku sedang berakting, gumam Rizal dalam hatinya. Nama saya Roya Syamsu Rizal Al-Mualim. Hari ini saya dengan sadar diri, sebagai seorang lelaki ingin melamar putri Bapak untuk saya jadikan istri. Mohon doa dan restu untuk kebahagiaan kami ke depan. Putri Bapak sangat menarik. Dia memiliki senyuman indah yang tidak dimiliki wanita lain. Bibirnya selalu membuatku terpesona dengan kata-katanya. Semoga Bapak bisa memberikan izin dan ridho untuk kami menikah. Rizal langsung menatap sinis ke arah Sierra, namun langsung tersenyum ketika menghadap ke arah keluarga gadis itu. Ais, hahaha, dia sedang nipu aku dengan kata-kata indahnya itu. Dia pikir aku percaya dengan apa yang dikatakan. His, Tuti oh Tuti, Sierra bergumam sendiri. Andai kata-kata itu diucapkan Ustadz Oza yang dia suka, tanpa embel-embel penghinaan tidak laku kepadanya, Sierra hari ini mungkin akan menjadi gadis yang paling bahagia, mendengar kata-kata indah dari Ustadz idolanya. Terima kasih Ustadz Oza. Apa yang Anda katakan membuat hatiku sangat tersentuh. Sebelum abinya bicara Sierra menyahuti apa yang Rizal katakan tadi. Hahaha, apa yang aku katakan tadi? Sejujurnya aku sangat jijik dengan apa yang keluar dari bibirku ini. Batin Sierra melanjutkan apa yang baru saja dia katakan kepada Ustadz Oza. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan